Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang Timur 439 Farm. Oke teman-teman, hari ini kita akan sedikit membagikan tips terkait penyebaran penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku pada sapi. Nah, di sini kita berusaha untuk memberikan tips pencegahan untuk di kandang sapi kita. Jadi kita akan menyemprotkan desinfektan ke seputaran kandang dan sapinya. Jadi teman-teman, di sini kita pakai merek Distan Plus ya teman-teman. Ini disinfektan efektif untuk membunuh virus, jamur dan semacamnya. Jadi untuk dosisnya ini aman untuk ternak teman-teman, karena emang khusus. Jadi untuk dicampur di tempat minumnya, ke minumnya bisa, untuk sterilisasi kandang bisa. Untuk dosisnya kita kasih 1 tutup untuk 1 liternya ini. Ini 2 liter ya teman-teman. Kalau di sininya di dosisnya 2 mili untuk 1 liter air. Jadi ini 2 liter. Jadi kalau ini sekitar 5 mili teman-teman, 1 tutup ini. Jadi 1 tutup ini udah melebihi dosis, jadi udah cukup teman-teman. Kita kasih air sampai penuh. Kita campur sampai merata teman-teman, dan gak lama biar campur desinfektannya sama airnya. Jadi penyakit PMK ini sekarang cukup mengkhawatirkan teman-teman. Banyak kandang-kandang, tempat rawan, tempat ini banyak yang kena. Jadi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku ini dia menyerang ke area mulut sapi dan area di bagian kaki sapi, bagian kukunya. Jadi yang pertama, efeknya sapi itu tidak mau makan, dan nanti lama kelamaan sapi itu tidak kuat berdiri teman-teman. Jadi cukup berbahaya. Jadi untuk menanggulanginya, kalau teman-teman punya uang lebih, yang lebih baik divaksin teman-teman. Jadi ada vaksin khusus PMK. Kalau beli banyak teman-teman di toko-toko online ada untuk vaksinnya. Nah, selain vaksin juga kita bisa upaya pencegahannya dengan cara sterilisasi kandang, penyemprotan untuk pencegahan awal supaya sapi ini tidak terkena PMK teman-teman. Oke, kita semprotkan teman-teman. Penyemprotan sebaiknya sehari 2 kali, pagi
dan sore hari. Selain dengan cara penyemprotan, jangan lupa kandangnya selalu dibersihkan, teman-teman. Upayakan kotoran sapi itu tidak terlalu lama di kandang ya. Ibaratnya tiap pagi harus dibuang kotorannya, sapinya dimandikan, kandangnya disemprot. Bisa juga menggunakan kayak wipol, backlin itu bisa teman-teman. Itu sterilisasi kandang. Kita semprotkan cara mata teman-teman. Ini kalau terkena minum, terkena tempat makan nggak apa-apa teman-teman, aman. Tapi kalau untuk kayak wipol, backlin itu kalau nyemprot jangan ke tempat makan, tempat minuman, karena bukan toksina teman-teman. Kalau backlin itu sebenarnya untuk area bawah di lantainya teman-teman. Emang sedikit apa ya teman-teman, kita harus inilah, daripada terkena PMK itu lebih baik kita mencegah teman-teman. Kayak pencegahan itu lebih baik lah daripada kita mengobati, karena kalau udah kena PMK susah teman-teman mengobatinya. Di sumber peternakan sapi dengan kesehatan sapi itu sangat penting teman-teman. Kita semprotkan di area tempat makannya nggak apa-apa ya teman-teman, diminum juga nggak apa-apa teman-teman, aman. Tapi kalau untuk backlin nggak wipol itu jangan. Kalau untuk tempat minum, tempat makannya bahaya teman-teman. Baiknya di lantainya aja semprotnya kalau kayak wipol, backlin itu. Area tempat pakannya itu juga tempat pakannya. Jangan diusahakan teman-teman, kalau kita kedatangan tamu, sebaiknya kita semprot teman-teman untuk keamanan kandang kita ya. Karena virus PMK ini cukup penyebarannya cukup cepat, bisa menular melalui orang teman. Kalau kita habis kandang kawan, ya sapi, beli sapi, kalau sapi masuk, sebaiknya sebelum masuk ke kandang kita semprot dulu sapinya, baru kita masukkan ke kandang. Mungkin itu aja sedikit tips yang dapat kita bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ada tips lain terkait pencegahan penyakit PMK maupun penanganan penyakit PMK, silahkan komen di channel ini, kita berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk peternak-peternak Indonesia. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.